Shalom, saudara-saudara terkasih. Renungan Selasa 12 Juli 2022 dengan judul Hati Mencerminkan Manusia. Amsal pasal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bacaan harian dalam Amsal pasal 25 sampai 27. Menilai manusia berarti kita sedang melihat isi hatinya. Karenanya untuk mengevaluasi dan menilai diri kita harus dimulai dari dalam hati kita sendiri. Adalah tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri karena menyangkut kejujuran yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi hati, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu bersumber dari hati, seperti tertulis, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius pasal 12 ayat 34b dan 37. Jadi, kondisi hati kita dapat menuntun kita kepada kebenaran atau kejahatan. Firman-Nya menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Artinya, apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya menurut Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Hati kita dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius pasal 15 ayat 19. Segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memperkosa, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati. Apa yang seharusnya ada dalam pikiran kita bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga kedegilan? Datanglah segera kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita. Mintalah Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, maka Dia pasti sanggup memulihkan. Apa yang ada dalam hati kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, bukan apa yang orang lain pikir tentang kita, atau keadaan apa yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu. Amsal pasal 27 ayat 19. Hati kita adalah diri kita yang sebenarnya. Karena itu, teruslah mengisi hati kita dengan firman Tuhan, agar daripadanya terpancar perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Refleksi, apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain? Ataukah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Sudahkah kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan? Power statement. Orang yang perbendaharaannya hatinya dipenuhi firman Tuhan
pasti terefleksi dalam tingkah laku dan perkataannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau memperbaharui hati kami. Hati kami penuh diisi oleh firman-Mu yang berkuasa mengubahkan setiap kekhawatiran, kejahatan, kedegilan hati kami menjadi hati yang mencerminkan hadirat-Mu ada dan hadir dalam kehidupan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.